Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto gencar berkeliling dunia mencari alat utama sistem persenjataan alias alutsista. Tidak sia-sia usaha Prabowo membuahkan kerjasama militer dengan negara-negara sahabat. Berapa besar anggarannya? Selengkapnya akan kita bahas dalam Gerilya Alutsista ala Prabowo. Kita langsung lihat slide yang pertama. Hasil belusukan Prabowo memberikan hasil nyata dalam kerjasama militer Indonesia dan Jepang. Pada kunjungan per 30 Maret 2021, Menhan Prabowo Subianto ditemani Menlu Retno Lestari menemui Menhan Jepang Nobuo Kishi dan Menlu Jepang Toshimitsu Motegi di Tokyo. Dan kunjungan ini menghasilkan kesepakatan ekspor alutsista ke Indonesia. Tidak hanya pembelian alutsista, tapi juga ada unsur transfer teknologi juga. Selain itu Prabowo juga mengajak Jepang untuk bisa lebih berperan membantu modernisasi kapasitas pertahanan di Indonesia dengan membantu pelatihan bagi personel militer kedua negara. Kerjasama ini akan menjadi dasar kerjasama keamanan lebih lanjut antara Indonesia dan Jepang di tengah meningkatnya ketegasan China di perairan regional. Jepang adalah mitra dagang terbesar kedua Indonesia dan juga adalah investor keempat terbesar di Indonesia. Ekspor Indonesia ke Jepang di 2020 ini senilai 13,6 miliar dolar Amerika Serikat. Dan pembelian alutsista dari Jepang tentunya akan mempererat kerjasama antar kedua negara. Dan tidak hanya soal alutsista, Indonesia dan Jepang juga sepakat berkoordinasi erat terkait krisis di Myanmar dan mengutuk kudeta junta militer yang anarkis terhadap warga sipil di Myanmar. Tidak hanya dengan Jepang, sebelumnya Prabowo juga bertandang ke Inggris dan Rusia. Kita akan cek seperti apa di slide berikutnya. Sebelumnya di tanggal 22 hingga 24 Maret, Prabowo juga berkunjung ke London, Inggris untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace dan juga utusan khusus perdagangan PM Inggris Richard Graham. Hubungan bilateral RI dan Inggris berjalan dengan baik. Di bidang pertahanan, Indonesia dan Inggris telah memiliki forum dialog pertahanan yang setiap tahun dilaksanakan sejak tahun 2019. Kerjasama pertahanan yang menonjol adalah di bidang pendidikan militer dan juga pengadaan serta pemeliharaan alutsista. Setelah dari Inggris, Prabowo lanjut ke Moskow, Rusia di tanggal 24 hingga 26 Maret 2021. Prabowo bertemu dengan Wakil Menteri Pertahanan Rusia, Kolonel Jenderal Andrei Kartapolov untuk menyatakan kerjasama antar kedua negara. Selain membahas rencana pengembangan teknis kerjasama militer antar kedua negara, salah satu topik pembicaraan di sana adalah terkait dengan pembelian pesawat tempur. Nampaknya Rusia berusaha meyakinkan Indonesia agar melanjutkan rencana pembelian Su-35 dengan mekanisme khusus yang tidak menggunakan sistem keuangan internasional. Ini karena rencana pembelian 11 pesawat tempur Sukhoi Su-35 buatan Rusia ini sebenarnya sudah tersebut sejak 2018 begitu ya, tapi hingga saat ini belum juga ada keputusan. Apa alasannya? Kita akan coba cek slide berikutnya. Sebenarnya rencana Indonesia membeli pesawat tempur ini sudah nyaring terdengar sejak tahun 2015. Tidak hanya dari Rusia tapi juga dari negara-negara lainnya. Di 2015 ini bahkan manajemen Lockheed Martin dari Amerika Serikat sudah bolak-balik ke Jakarta untuk promosi. Tadinya sempat terendus juga kalau Indonesia akan mengakuisisi F-16V Lockheed Martin milik Amerika Serikat. Tapi kemudian terjadi pergantian kepemimpinan Kemenhan di 2019. Dan Prabowo sepertinya tidak terlalu tertarik dengan Lockheed Martin karena tidak memenuhi persyaratan, yaitu pesawat tempur bermesin ganda. Nah, lalu sebelumnya di 2018 juga sempat beredar kabar pembelian Sukhoi Su-35 dari Rusia dengan nilai transaksi katanya mencapai 16,75 triliun rupiah. Lalu kemudian terdengar oleh Amerika Serikat. Lalu ada ancaman waktu itu sanksi Countering America Adversaries Through Sanction atau CAATSA dari Amerika Serikat. Ini juga menjadi salah satu pertimbangan saat itu, padahal negosiasinya dengan Rusia waktu itu sudah berjalan 2 tahun. Amerika Serikat saat itu mencoba mencegah negara-negara mitranya untuk bekerja sama di bidang militer dengan Rusia. Tapi dengan kunjungan Prabowo kemarin menjadi bukti kalau kedaulatan Indonesia tidak bisa diintervensi negara manapun. Meski begitu tetap saja selain Sukhoi sebenarnya masih ada nama-nama lain juga yang sempat terdengar sebagai pertimbangan. Salah satunya di tahun 2020 adalah pesawat tempur bekas dari Austria yaitu Eurofighter Typhoon. Tapi kemudian dikritisi banyak pihak karena banyaknya dana yang harus disiapkan
untuk modernisasi Typhoon ini dan juga direspon tanpa lampu hijau oleh pemerintah Austria. Kemudian berlanjut lagi di 2021 ini terdengar nama lain yaitu Boeing F-15 dari Amerika Serikat dan juga Rafale Dassault Aviation asal Prancis yang kabarnya ini juga membutuhkan dana sampai 57,6 triliun rupiah. Lalu yang mana yang akan dipilih Prabowo? Belum juga ada keputusan karena tentunya dibutuhkan dana yang tidak sedikit untuk mendapatkan pesawat tempur. Untuk F-15 dan Rafale saja Prabowo sempat membuat surat pengajuan usulan rencana pinjaman luar negeri alias PLN tahun 2020 hingga 2024 kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas senilai 299,5 triliun rupiah. Sayangnya kapasitas pemerintah untuk mendukung PLN alutsista hingga 2024 hanya berkisar 129,6 hingga 158,4 triliun rupiah saja. Dan pengadaan alutsista ini mayoritas memang mengandalkan PLN alias pinjaman luar negeri dengan dana pendamping rupiah murni yang ditanggung oleh APBN. Lalu kalau anggaran Kementerian Pertahanannya bagaimana? Kita akan coba cek slide berikutnya. Di sini kita akan melihat anggaran Kemenhan dan juga pos belanja. Kita akan mulai di Agustus 2020. Menteri Keuangan Sri Mulyani ini sempat menjelaskan anggaran Kementerian Pertahanan yang mencapai 136,9 triliun rupiah dan ini juga lebih tinggi dari yang sudah dilihat dari tahun-tahun sebelumnya begitu ya. Bahkan juga sudah diusulkan pertama kali dalam kerangka ekonomi waktu itu. Di saat ada namanya kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2021. Tapi waktu itu anggaran Kemenhan hanya sebesar 129,3 triliun rupiah saja. Nah, peningkatan anggaran ini disebut Sri Mulyani untuk kebutuhan alutsista dan perawatannya. Memang sebelumnya sempat ada concern juga terhadap akses belanja alutsista yang sesuai dengan spesifikasi Kemenhan. Tapi sesuai yang disampaikan Presiden Joko Widodo, kebutuhan alutsista sebagian akan dipenuhi dengan peningkatan produksi di dalam negeri begitu ya. Memang kalau kita lihat sejak tahun-tahun sebelumnya, anggaran belanja di Kemenhan ini cukup fluktuatif. Di 2016 hanya 98,1 triliun rupiah. Lalu di 2017 naik jadi 117,3 triliun rupiah. Kemudian di 2018 turun lagi jadi 106,7 triliun rupiah. Dan di 2019 ini mulai menanjak lagi hingga ke 115,35 triliun rupiah. Dan di 2020 ini semakin menanjak lagi hingga 117,9 triliun rupiah. Dan kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya memang tahun ini paling tinggi yaitu mencapai tadi ya 136,9 triliun rupiah. Disebutkan kalau anggaran Kemenhan ini digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional di bidang pertahanan. Ada beberapa sasaran di 2021 yang juga sudah disampaikan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto begitu ya. Ya salah satunya tadi untuk mendukung pengadaan alutsista sebanyak 5 paket. Lalu juga ada pengadaan amunisi kaliber kecil 1 paket, lalu juga ada kendaraan tempur 12 unit termasuk juga KRI, KAL, Alpung dan juga Rampur atau Rantis Mantara Laut 14 unit serta pengadaan atau penggantian pesawat udara dan lainnya sebanyak 4 unit. Jadi ya memang sudah ditulis juga begitu ya soal pesawat udara dan lainnya. Ini berarti mungkin memang tahun ini mungkin kita akan mendapatkan pesawat tempur yang baru. Kita tunggu nanti seperti apa keputusannya dari Menhan.